Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang perkalian bilangan perpangkat untuk perpangkatan dengan basis bilangan atau bilangan pokok yang sama. Langsung saja ya. Yang pertama itu 3 dipangkatkan 2 dikalikan 3 dipangkat 4. Itu sama dengan 3 dikalikan 3. Untuk yang warna oranye ini kan dari 3 pangkat 2 yang ini. Kemudian dikalikan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4-nya itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, berarti kalau kita hitung di sini 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 3 pangkat 6. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 4 dipangkatkan 3 dikalikan 4 pangkat 5 sama dengan di sini 4 pangkat 3, berarti kan 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4. Kemudian 4 pangkat 5, berarti 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berarti 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya 4 pangkat 8. Untuk contoh yang nomor 3, 5 dikalikan 5 pangkat 6. Nah, kalau 5 tidak ada pangkatnya seperti ini, berarti 5 pangkat 1. Berarti 5-nya 1 kali ya. Kemudian dikalikan 5 pangkat 6. 5-nya ada 6 kali. 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Berarti 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya 5 pangkat 7. Oke, di sini Bu Yuli merangkum hasil pekerjaan tadi ya. Di sini 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 ya tadi ya. Kemudian 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 8. 5 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 6 itu hasilnya 5 dipangkatkan 7. Nah, kalau kita lihat nih, pangkat 6 ini berasal dari 2 ditambahkan 4. Jadi jumlahan dari pangkatnya. Kemudian 8 di sini juga dari 3 ditambahkan 5. Jumlahan dari pangkatnya. 7 di sini juga begitu. 1 ditambahkan 6. Jadi, dari pekerjaan ini dapat kita simpulkan bahwa sifat perkalian dalam perpangkatan dengan basis atau bilangan pokok yang sama itu A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, untuk contoh selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar tentang sifat perkalian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, sekarang kita langsung saja ya. Rumus yang tadi sudah Bu Yuli ungkapkan itu digunakan untuk menyelesaikan soal agar lebih mudah. Oke, langsung saja ya. 2 dipangkatkan 6 dikalikan 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 6 ditambahkan 7 sama dengan 2 pangkat 13. Tapi di sini catatannya adalah basis atau bilangan pokoknya harus sama ya. Di sini kan sama-sama 2. Kemudian 8 dipangkatkan 3 dikalikan 8 dipangkatkan 2 itu sama dengan 8. Ini dijumlahkan pangkatnya ya. 3 ditambah 2 sama dengan 8 pangkat 5. Kemudian 9 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 9 pangkat 4. Kemudian 7 dikalikan 7 pangkat 5 itu sama dengan 7. Ini kan kalau tidak ada pangkatnya di sini artinya pangkat 1. Berarti 7 pangkat 1 ditambah 5 sama dengan 7 pangkat 6. Oke, mudah kan semuanya? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika perkaliannya itu dengan basis atau bilangan pokok yang berbeda. Nah, langkah yang pertama adalah jika basis atau bilangan pokoknya itu bisa dijadikan bilangan pokok atau basis yang sama, maka basis yang berbeda itu dibuat
ke dalam basis atau bilangan pokok yang sama. Oke, contohnya seperti ini. 4 dipangkatkan 2 dikalikan 2 dipangkatkan 3. Jadi 4 ini bisa dibuat ke dalam basis 2. Nah, 4 pangkat 2 itu kan artinya 4 dikalikan 4. Kemudian ini 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2. Kemudian 4 itu kan bisa dibuat ke dalam bentuk 2 dikalikan 2. Kan hasilnya 4 ya. Kemudian 4 yang ini Bu Yuli buat juga ke dalam bentuk 2 dikalikan 2. Jadi di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya 2 pangkat 7. Nah, secara sederhananya Bu Yuli jelaskan seperti ini. 4 dipangkatkan 2 dikalikan 2 dipangkatkan 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 itu kan 4 dikalikan 4. Kemudian ini 2 pangkat 3-nya tetap ya Bu Yuli tulis 2 dipangkatkan 3. Sedangkan 4, kalian sudah tahu dong tentunya kalau 4 itu dari 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, seperti sifat tadi, berarti ini kan bilangan pokoknya sudah sama. Berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya 7. Berarti hasilnya 2 pangkat 7. Mudah kan? Selanjutnya 9 dikalikan 3 pangkat 2. 9 kita sudah tahu ya kalau 9 itu dari 3 dikalikan 3. Nah 3 pangkat 2 ini juga 3 dikalikan 3. Berarti 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti 3 pangkat 4. Nah kemudian untuk cara sederhananya, ketika kalian sudah paham prosesnya ya, 9 dikalikan 3 pangkat 2, kita sudah tahu 9 itu 3 pangkat 2. Dikalikan ini ya 3 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 4. 4 itu dari 2 ditambah 2. Oke, bagaimana? Mudah sekali kan? Oke, masih semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan sekarang. Pertanyaannya adalah bagaimana jika basis atau bilangan pokoknya itu berbeda atau tidak sama dan tidak bisa dijadikan basis atau bilangan pokok yang sama. Jadi misalnya ini ya, 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. 3 mau dijadikan 2 pangkat itu kan tidak bisa ya. Begitu juga 2 tidak bisa dijadikan menjadi 3 pangkat. Artinya kalau sudah seperti itu ya sudah, kita hitung saja seperti biasa. 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti 9 kali 4 hasilnya 36. Begitu pula ketika ada soal 4 pangkat 2 dikalikan 3. Ini juga tidak bisa ya dibuat ke dalam basis yang sama. Ya sudah, dihitung saja seperti biasa. 4 dipangkatkan 2 hasilnya 16, kemudian dikalikan 3 hasilnya 48. Nah, begitu juga seperti ini. 2 dipangkatkan 3 dikalikan 5 dipangkatkan 2. Berarti tidak bisa ya dibuat ke dalam basis yang sama. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8, 5 pangkat 2 hasilnya 25, 8 dikalikan 25 hasilnya 200. Nah, begitu penjelasan dari Bu Yuli mengenai perkalian bilangan berpangkat. Ketika ada pertanyaan, silahkan nulis di kolom komen ya. Dan silahkan like and subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Bu Yuli. Semangat belajar semuanya!